بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa taslima wa jazahum bima sabaru ajran karima. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Wahyu TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan iman, kenikmatan waktu yang luang dan kesempatan untuk beraktivitas. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islamiyah sehingga kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal, dan mudah-mudahan kita besok di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia, pada bulan ini kebetulan kita memasuki bulan Rabiul Awal. Kalau orang Jawa mengatakan bulan mulut dari kata maulid, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan manusia biasa, dia mempunyai suatu keistimewaan. Menurut analisis research yang disampaikan oleh seorang antropolog Amerika yang bernama Michelle Hertz, bahwa dia melakukan suatu riset dari 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh, Nabi Muhammad ditempatkan pada nomor 1. Padahal dia bukan orang muslim, tapi dalam risetnya menempatkan Nabi Muhammad adalah pada nomor 1. Ini luar biasa. Yang kedua adalah keistimewaan Nabi Muhammad adalah karena nama Muhammad itu sendiri sering disebut oleh para pemeluknya, yaitu umat Islam. Apalagi tatkala menjalankan sholat fardu, yaitu pada waktu tasyahud, di situ ada bacaan, yaitu membaca selawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi di situ ada suatu yang perlu dimengerti oleh para pemirsa. Tinjauan dari bahasa Arab, assalamu alayka, dhamir ka ini adalah sebenarnya diperuntukkan kepada orang yang masih hidup. Padahal dhamir ka ini adalah kepada Nabi. Nabi sudah meninggal. Kalau dari tata bahasa Arab, seharusnya assalamu alaihi ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi tidak ada satupun yang berani untuk merubahnya, karena adalah bacaan sholat. Lah, saya akan membahas ini tinjauan dari bacaan tasahud yang kaitannya dengan selawat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamir ka ini adalah satu menurut pendapat ulama tasawuf, yaitu dhamir ka ini adalah kita dengan Nabi Muhammad mempunyai hubungan rohaniyah. Jadi seakan-akan Nabi itu masih hidup, seakan-akan kita masih ditunggu oleh Rasulullah. Nah, ini menurut ulama tasawuf. Berikutnya adalah ulama mutakallimin, berpendapat adalah dhamir ka ini adalah dijelaskan itu adalah merupakan risalah Islamiyah. Jadi ajaran Islam, walaupun Nabi sudah meninggal, tapi ajaran Islam masih dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri. Dan yang nomor 3 adalah ulama fuqaha. Ulama fuqaha ini memberikan suatu istihad, yaitu dhamir ka ini adalah li ta'abbudi. Li ta'abbudi itu artinya adalah yaitu sudah administrasi formal, sudah ketentuannya seperti itu, nggak bisa dirubah. Seperti cinta pada tanah air, cinta pada negara. Ya, kita cukup
pada waktu upacara menghormat kepada bendera. Itu namanya lita'abuti, administrasi formal. Enggak perlu kita menunjukkan cinta pada tanah air keliling seluruh Indonesia. Enggak demikian. Ada simbol yang kita tunjukkan bahwa kita cinta pada tanah air. Gitu. Itu namanya administrasi formal atau lita'abuti. Contohnya kalau orang itu umpama saja pada waktu berhadas, pada waktu wudhu yang diusap ya depannya. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa ini, Pak, kenapa kalau menurut logika bahwa orang yang berhadas mengeluarkan hadas itu bagian belakang, tapi mengapa pada waktu wudhu yang dibasuh itu adalah mukanya, tangannya? Mengapa tidak bagian belakang? Itu enggak logis itu. Akhirnya saya balik. Apakah Anda pernah sakit mata? Iya, Pak. Terus pernah diinjeksi? Ya diinjeksi mana? Ya pantatnya, Pak. Kenapa tidak matanya yang disuntik, yang diinjeksi? Dia baru mengerti. Lah itulah yang namanya administrasi formal atau lita'abudi itu adalah demikian. Nah inilah pandangan dari kita pengkaji, yaitu Rasulullah adalah bukan manusia biasa, dia adalah manusia yang luar biasa. Sampai di dalam Quran surat Al-Ahzab, yaitu ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 3 unsur. Ini ayat ini didahului dengan huruf inna. Ini namanya kalau dalam bahasa adalah harfu taukid. Harfu taukid itu adalah Allah, yaitu berfirman dengan sungguh-sungguh. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ini kalau di dalam bahasa Arab harfu taukid berfungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar, fungsinya. Jadi Allah berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan berikan ucapan penghormatan kepada beliau. Jadi di sini pertama Allah berselawat kepada Nabi itu berfungsi Allah menurunkan risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terus yang kedua adalah Allah berfungsi memberikan wahyu Al-Qur'an, yaitu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah ini. Terus wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Para malaikat sama berselawat kepada Nabi. Ini adalah berfungsi malaikat sebagai perantara, pemberi wahyu, perantara antara Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan berikan penghormatan kepada beliau. Jadi artinya orang yang beriman diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Ini berfungsi selain mengucapkan secara lisan, yaitu membaca sholawat yang sebanyak-banyaknya, silahkan monggo. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan sebagai seorang muslim dalam sifat-sifat kenabian Rasul. Yang pertama adalah siddiq. Kalau Nabi Muhammad adalah mempunyai sifat yang mulia siddiq, bagaimana kita sebagai umatnya juga meniru perilaku yang siddiq, jujur. Mencari orang yang jujur itu sangat sulit sekali, saudara. Kalau Bapak Ibu melihat yaitu acara investigasi di televisi, banyak yaitu orang yang berbisnis dengan tidak jujur. Yaitu ada ayam tiren yang dicampur dengan kimia, terus dijajakan menjadi ayam goreng, ayam Kentucky dan lain sebagainya. Ada orang menjual pasta gigi tapi bahannya dari yaitu bedak bayi. Banyak sekali. Ini adalah merupakan bahwa kita ini adalah umat yang sulit untuk jujur. Tapi momentum Maulid Nabi ini mari kita idbak kepada Rasul, yaitu sifat siddiq kita aplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua adalah sifat tabligh, menyampaikan walaupun satu ayat, sampaikan yang benar. Sekarang dengan era digital adalah media untuk memberikan pesan-pesan moral dengan baik. Dan yang ketiga adalah amanah, yaitu dapat dipercaya. Jadi kalau orang sekali tidak bisa dapat dipercaya, maka
kredibilitasnya itu adalah akan jatuh. Eksistensi dirinya juga akan jatuh. Makanya seperti orang Eropa mengatakan, kalau orang Eropa itu berbisnis, yaitu janjian jam 8, dia setengah 8 sudah ada di situ. Tapi kalau lewat jam 8, dia akan kehilangan pelanggan dan kehilangan kepercayaan. Dan yang terakhir adalah fatonah. Fatonah adalah cerdas. Jadi seorang muslim tidak hanya alim, soleh solihah, tapi harus akil. Akil itu adalah cerdas. Bapak Ibu bisa melihat yaitu kisah Abu Nawas, bagaimana dia bisa menaklukkan yaitu seorang raja dengan kepayaan, dengan kepintaran dia dalam menyampaikan. Itu adalah contoh Abu Nawas yang akil, yang cerdas itu. Saya kira cukup untuk kesempatan hari ini. Nanti lain waktu bisa dilanjutkan. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Saya kembali ke studio dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.